Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi edisi Rabu 23 Juli 2025. Saudara, mari mempersiapkan hati, jiwa, raga kita menyatu dalam firman kebenaran Tuhan. Yohanes 6 ayat 41 sampai ayat 51 menjadi pembacaan dan perenungan kita pagi ini. Mari kita satu dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur limpah terima kasih di hadapan-Mu. Engkau memperkenankan kami menikmati kehidupan baru. Buat kami tetap fokus kepadamu Tuhan, sehingga hari ini menjadi hari yang menyatakan syukur kami kepadamu. Ya Roh Kudus, perkenankan kami mendengarkan suara Tuhan dengan benar, sehingga firman-Mu lah yang menuntun kami, menguasai kami dalam menjalani kehidupan hari ini, bahkan seterusnya. Ampuni dosa kami Tuhan, berbicaralah karena kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai ayat 51. Lalu bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ayah ibunya kita kenal? Bagaimana sekarang Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan bersungut-sungut di antara kamu. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu makan manna di padang gurun dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup di dunia ialah dagingku. Amin. Percaya dan menerima roti hidup. Mak patongan sia umbagi roti ketuan. Saudara, ayat bacaan hari ini merupakan penggalan dari perikop Yesus yang menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Dalam pengajarannya, Yesus memperkenalkan dirinya kepada orang banyak sebagai roti kehidupan yang telah turun dari sorga. Ia datang untuk memberikan hidup kepada setiap orang yang datang kepadanya. Namun sayangnya, orang-orang yang datang kepada Yesus mendengarkan pengajarannya memiliki motivasi yang salah. Mereka mencari dan datang kepada Yesus karena urusan perut semata-mata. Bukan karena ingin sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa. Klaim Yesus atas dirinya sebagai roti kehidupan yang telah turun dari sorga menimbulkan reaksi sungut-sungut dan kecewa dari orang banyak. Kendati pun Yesus telah mengadakan berbagai mujizat di depan mata mereka yang dapat membuktikan kebenaran klaim dirinya sebagai roti hidup yang telah turun dari sorga, namun orang banyak tetap terus berada dalam ketidakpercayaan mereka. Melihat ketidakpercayaan dan sungut-sungut atau gerutu orang banyak, Yesus selalu menegaskan bahwa
Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Artinya, tidak seorang pun yang dapat datang kepada Kristus atas kemauannya sendiri. Bapa yang memanggil dan menariknya. Jadi untuk mengenal Yesus, mutlak diperlukan pengajaran dan bimbingan ilahi dari Bapa sendiri. Saudara yang diberkati Tuhan, kita sebagai orang percaya senantiasa membutuhkan bimbingan ilahi dalam hidup kita agar kita semakin teguh beriman kepada Yesus, Sang Roti Kehidupan yang telah turun dari sorga, dari Bapa. Kita yang menerima dan percaya kepadanya akan ambil bagian dalam hidup kekal yang dianugerahkannya. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memberikan kami makanan yang tidak pernah akan membuat kami lapar lagi. Yaitulah roti kehidupan di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup. Ya Tuhan, tolong kami agar firman-Mu terurai dengan baik dan benar di dalam kuasa Roh Kudus yang akan kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, hari ini biarlah kami sungguh-sungguh berkarya untuk kemuliaan-Mu Tuhan, menikmati pelayanan kami, pekerjaan kami, tugas-tugas kami masing-masing, entah sebagai orang yang sudah bekerja, ataupun juga anak-anak kami atau kami yang sedang berjuang menyelesaikan pendidikan. Ya Tuhan, kami percaya Engkau ada dalam setiap gumul-gumul kami. Engkau juga ada dalam setiap pengharapan-pengharapan kami. Karena itu izinkan kami menaruhkan pengharapan kami di hadapan hadirat-Mu. Kami menyerahkan pengharapan kami untuk sembuh dari sakit penyakit. Kami menaruhkan pengharapan kami agar kami dikuatkan di dalam duka cita kami. Kami taruhkan pengharapan kami agar kami boleh berhasil dalam segala aktivitas kami hari ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, penuhkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar rumah tangga kami tetap damai, tentram, dan juga dunia pekerjaan kami menjadi berkat bagi sesama. Anak cucu kami bertumbuh dengan baik, sehat, dan tetap menjadi anak-anak terang. Bapa di sorga, ini kami yang datang membawa pengharapan kami, membawa sukacita kami, dan kami percaya Tuhan memberkati kami sekalian yang menyatu di dalam renungan pagi. Dan kami dikuatkan Tuhan untuk memberkati setiap orang yang dapat kami jumpai, dan memelihara kedamaian, ketentraman di tengah-tengah bangsa dan negara kami, di mana Tuhan menempatkan kami. Diberikan semangat kekuatan bagi semua pihak pemerintah yang Tuhan telah pilih untuk mengangkat tugas tanggung jawab, mengatur dan menata bangsa dan negara kami, daerah kami sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan, ini kami yang datang membawa seantero kehidupan kami. Ampuni dosa kami, dengarkan kami Bapa yang datang kepadamu hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup kekal selamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.